Kelompok Soyan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita dari sebelumnya. Mereka berjalan melewati ruangan yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereka menemukan tempat istirahat untuk kelompok Soyan. Sembari beristirahat, Soyan mengalihkan pandangannya kepada Zian yang terlihat masih kesal. Dia berkata, "Apakah kamu masih peduli tentang orang itu?" Orang yang dimaksud Soyan siapa lagi kalau bukan Moya yang telah bertukar pukulan dengan Zian sebelumnya. Dia menjelaskan, kekuatan Moya itu paling banyak sekitar 6-7 bintang dozong. Namun metode Ki yang dilakukan oleh orang itu memiliki efek yang sangat bagus. Wajar bagi kamu untuk menderita kerugian saat bertukar pukulan dengannya. Kemudian dokter peri kecil berkata, cepat atau lambat kemungkinan bahwa orang itu diam-diam memberitakan Kuisha untuk datang dan mencari masalah dengan kita. Soyan mengangguk sedikit. Dia bergumam, jangan bilang itu karena Kishan. Di mana Kishan adalah orang yang kalah dalam memperebutkan pil di dalam aula waktu itu. Dokter peri kecil kembali berkata, aku tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati bagaimanapun juga, daerah ini masih merupakan wilayah dari sekte Kaisar Hitam. Selain itu, samar-samar aku merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam Kaisar Hitam ini, yang bahkan samar-samar aku rasakan mereka seharusnya berada di ranah elit Daozong. Soyan mengangguk dan menghela napas. Sepertinya, mereka semua datang karena itu adalah tubuh Bodhisattva transformasi Saliva. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita melakukan hal-hal di masa depan. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di sakti ini. Akan ada banyak masalah jika ada yang sedikit membuat kekacauan. Scene berganti. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan dengan pria tua berambut merah yang menarik perhatian begitu banyak pasang mata. Orang itu adalah elder pertama dari lembah api setan yang Xiaoyan telah melihat pada waktu itu. Selain itu, ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa yang duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah tetua dari lembah api setan. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api setan. Selain elder pertama yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Saat ini, sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Kemudian salah satu tetua berbicara, "Tuan, menurut apa yang aku tahu, kota Kekaisaran Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang sudah ada di wilayah sudut hitam. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka di atas adalah semua ahli terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Sepertinya, mereka juga tertarik untuk memiliki tubuh Salipa transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, Tuan dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirim hampir semua elit kami untuk Salipa transformasi tubuh Bodhisattva. Selain kelompok elder keempat, yang masih belum tiba sisanya telah diatur dengan tepat." Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. "Namun Tuan, aku telah mendengar bahwa Gerbang Xiu dan Akademi Jianan telah mengirim pakar selama waktu ini. Kedua faksi ini adalah musuh dengan lembah api setan kami. Jika kemungkinan kami mungkin perlu meminta Mister untuk bertindak dengan menangkap semuanya." Gerbang Xiu Akademi Jianan ya? Tawa rendah yang menyebabkan rambut seorang berdiri tegak tiba-tiba dikeluarkan dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa yang serak. "Tenang, tidak ada yang akan lolos dari tanganku." Scene berganti, di mana Soyan melompat turun dari tempat tidur dan berlahan berjalan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Zian yang menunggu di ruang tamu. "Kapan kamu akan mulai memurnikan fil?" ucap dokter peri kecil. "Aku akan mulai sekarang. Kamu berdua perlu membantu melindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu aku. Pil obat yang akan aku perbaiki kali ini tidak biasa. Kemungkinan besar keributan besar akan tercipta ketika pil terbentuk. Ada banyak ahli di pavilion Kaisar Hitam ini, dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya." Xiaoyan berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. "Ya," dokter peri kecil itu mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan hendak memulainya, tiba-tiba tidak lain tidak bukan itu adalah Moya
yang tiba-tiba datang. Serontak Zian secara alami tiba-tiba berlari keluar. Namun Soyan tidak menghentikan ketika dia melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini. Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Sangat mungkin bahwa keterampilan tidak lemah dan itu baik untuk menginginkan Zian untuk maju dan menguji keterampilannya. Setelah melakukan beberapa pertukaran, Soyan menyipitkan matanya. Menjadi seorang pengamat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil aneh muncul di kulitnya seperti gelembung udara tak terlihat melanda Moya. Dia berkata, "Zian, kembalilah." Teriakan Soyan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Zian dengan teriakan. Hanya kemudian yang terakhir menjadi mulutnya yang kecil. Karena belum mendapatkan cukup perlawanan, dia dengan dingin melototin Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan tadi, kebencian yang dideritanya sebelumnya benar-benar menghilang. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya adalah misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Di sisi lain, ekspresi Moya terlihat jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak berharap bahwa dia akan dipukuli hari ini. Tidaknya hanya dia gagal menemukan dokter peri kecil, tapi dia juga berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan kasar. Singkat cerita, Soyan kembali untuk fokus untuk membuat pil sembari dokter peri kecil dan Zian berjaga-jaga di luar ruangan. Obat pil yang Soyan ingin perbaiki ini kali ini bernama pil pemecah zong, di mana pil ini merupakan pil kelas 6. Dijelaskan pil ini mampu membantu para dohuang yang begitu sulit untuk menembus kelas ke dozong. Pil ini akan menjadi salah satu kelas teratas Soyan ketika dia mencoba untuk menawar untuk salipah tubuh Bodhisattva transformasi ketika pelelangan nanti. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, kelompok berkecil di luar bergumam. Dia telah berada di ruangan bersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum keluar? Kemudian tiba-tiba guncangan menyebabkan dokter peri kecil dan Zian terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruangan rahasia serempak. Ria energi yang luar biasa padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan berhasil. Pikir melintas dari mata peri kecil yang cantik saat dia rahasiakan riak energi yang kaya. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun di sisi Soyan. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan menciptakan cukup keributan ketika mereka terbentuk. Dia serentak berkata kepada Zian, "Tingkatkan lebih banyak perhatian. Jangan biarkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini," ucap dokter peri kecil. Scene berganti. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit hampir seketika menarik perhatian semua ahli di dalam pavilion sudut hitam. Wajah-wajah cukup orang banyak terkejut ketika mereka merasakan energi murni yang terkandung di dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar dari kamar mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar pavilion tempat kelompok Soyan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal mula pilar cahaya tersebut. Gelombang suara angin deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tersisa tergantung di langit. Mata mereka mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka mengamati pilar cahaya yang bergejolak di langit. Tidak disangka ada seorang Grandmaster Alkemis di kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat mana dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara. Di suatu titik di langit, pemimpin mereka seorang pria tua berambut putih dengan Doufeng berbicara dengan suara terkejut. Sembari para ahli itu bergumam, seketika sosok putih salju perlahan muncul di atas gedung yang berasal dari pilar cahaya. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Akhirnya matanya berhenti di beberapa arah. Tangisan yang dingin dan padat segera bergema di langit. Aura megah tiba-tiba tersapu keluar dari sosok yang anggun tergantung di langit. Wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan aura yang begitu kuat. Teriakan paksa berulang kali terdengar. Seorang dozong